Baik, jika sudah siap, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam rekan-rekan, Bapak dan Ibu mahasiswa semuanya. Mohon maaf mulainya agak sedikit terlambat. Tadi saya berusaha untuk mengkondisikan Zoom-nya untuk lebih nyaman mendengarkan perkuliahan. Dan untuk mengurangi kerja laptop saya juga, ini izin kameranya saya off-kan dulu. Nanti kalau materi sudah selesai, nanti videonya akan saya buka ya, dan slide-nya akan saya tutup. Untuk sekarang kita bisa melihat slide dulu. Alhamdulillah sudah hadir 94 ya. Mohon maaf sebelumnya belum bisa menyapa satu persatu. Pada malam hari ini kita akan memulai perkuliahan AIK yang pertama ya. AIK yang pertama di semester 1 di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Sebelumnya juga saya mengucapkan bagi rekan-rekan semuanya, bagi Bapak dan Ibu dimanapun berada, Masya Allah ternyata ada di WIT juga ya, terutama yang APH ya, akupuntur dan pengobatan herbal. Selamat datang di Omuka, Solo. Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Karanganyar yang di mana kita di sini merintis ya dan juga beberapa prodi baru angkatan yang pertama. Jadi sebelumnya izinkan kami selaku dosen izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Daru Nurdiana. Ya. Statusnya di Umuka Solo itu dosen tidak tetap, ya. Dosen tidak tetap. Untuk kontaknya sudah ada di WA juga dan emailnya ini ya dnmpd1@gmail.com. Nanti akan saya share juga di grup WA untuk berkaitan dengan pengiriman tugas. Dulu saya di Umuka itu Bapak dan Ibu tergabung sebagai panitia pendirian, yaitu tim task force pendirian. Dan juga kemarin di beberapa prodi yang baru, di APH, PKO, Bahasa Arab, Radiologi Pencitraan, itu ada 6 prodi itu juga terlibat sebagai panitia pengadaan prodi baru. Jadi memang terlibat dari awal sebelum izin kampus ini turun, itu saya sedang menyelesaikan S2 saya di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Eh, Universitas Muhammadiyah Surakarta, mohon maaf ya. UMS. UMS mengambil PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Maka dari itulah apa ini? Di sini kita bisa melihat bahwa ada ketidaklinearan dan inilah yang menjadi apa itu namanya statusnya ya tidak tetap. Sementara di Universitas Muhammadiyah Karanganyar dan juga dosen-dosen MKDU yang lainnya itu tidak tetap ya seperti itu. Kan agak aneh ya Bapak dan Ibu, tidak linear jadi dosen. Pasti ada sesuatu. Yang pertama, ahli dalam bidangnya, banyak karyanya itu juga bisa jadi dosen ya, walaupun tidak linear. Yang kedua ya ini ya apa itu namanya? Karena
sesuai dengan kompetensi, pengalaman juga dan lain sebagainya. Dan di sini case-nya di saya juga lama di apa itu namanya, eh, mengkaji tentang studi Islam, dan alhamdulillah ketika selesai itu diminta untuk mengajar saja, ya mengajar tapi di posisi tidak tetap. Seperti itu nggih, Bapak dan Ibu semuanya. Aktivitas saya di sini ya di rumah itu saya juga membuka toko kelontong ya. Jadi dosen itu jadi apa ya namanya, sampingan ya. Bisa jadi sampingan. Saya juga punya apa itu namanya, eh, freelance ya, kerjaan freelance sebagai desainer grafis ya, seperti itu ya. Tapi itu mungkin ya Bapak dan Ibu, tak kenal maka tak sayang ya, selayang pandang dari saya selaku dosen yang akan membersamai Bapak dan Ibu semuanya di satu semester ini. Adapun pertemuan yang dirancang nanti akan ada sekitar 4 ya. 4 yang dimana materinya itu dirapel seperti itu ya. Dirapel. Untuk pertemuan pertama biasanya memang kita di sini fokus untuk membangun ya, membangun hubungan yang baik antara mahasiswa dan dosen ya, membangun hubungan yang baik antara mahasiswa dan dosen. Cuman di sini kita ada kendala ya, ada kendala bahwa kita belum bisa bertemu secara langsung, hanya bisa melaksanakan kuliah dari Zoom ya. Mohon maaf ini alhamdulillah sudah seratusan ya, 101. Sudah banyak sekali mahasiswanya ya. Kalau di kelas ini sudah satu ruangan besar penuh ya ini. Ini biasanya jumlah seperti ini di aula itu ya, di aula besar itu ya. Sudah kayak seminar ya, kayak seminar. Saya ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, berikut adalah kontrak kuliah. Kontrak kuliah yang biasa kita laksanakan ya. Yang pertama secara apa itu namanya normatifnya, kehadiran ya, kehadiran apa itu namanya sopan santun dalam mengikuti kelas. Tapi kita Zoom jadi agak berbeda ya, agak berbeda. Presensi kelas biasanya kalau kelas reguler kan kita bertemu setiap hari ya, bertemu setiap hari. Tapi kalau ada kelas online, saya pakai sistem kejujuran. Jadi kemarin yang ikut kelas online siapa, hari ini tanda tangan gitu ya. Ketika bertemu di kelas secara langsung, saya suruh tanda tangan 2 kali gitu. Jadi bisa pakai sistem kejujuran. Kelas online nanti juga pakai kejujuran ya. Silahkan mengisi apa itu namanya Google Form yang sudah dipersiapkan. Ya. Di sini yang penting adalah mengenai ujian UTS dan UAS ya, ujian UTS dan UAS. Mahasiswa kelas karyawan atau jam karyawan wajib mengikuti ujian UTS dan UAS. Untuk kehadiran kuliah nanti bisa dibicarakan, biasa diganti dengan penugasan. Penugasan. Tapi yang paling inti, Bapak dan Ibu semuanya harus ikut UTS dan UAS ya. Terus ikut UTS dan UAS. Ya, ini persentase kehadiran, tugas individu, tugas kelompok, UTS dan UAS. Kehadiran nanti akan diprosentase ya. Ini
kehadirannya kalau kelas biasa 16 kali ya, 16 kali kemudian dibagi 10% ya, itu persentase ya. Kemudian akan dihitung dia melebihi atau kurang dari wajib hadir. Tugas individu, tugas individu 15%. Ya. Kerjakan sesuai kemampuan dan pengalaman dengan pengamalan keagamaan Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Dari apa itu namanya pengalaman belajar agama dan mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, ini maksudnya tugas individu yang saya rancang di sini adalah Bapak dan Ibu nanti saya minta untuk mengisi kuesioner, ya. Mengisi kuesioner yang sudah saya siapkan melalui Google Form juga. Di situ nanti akan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman kita beragama Islam. Ya. Jadi kita di sini terutama yang Bapak dan Ibu di kelas APH ya, saya lihat mungkin dari segi umur itu lebih senior dari saya. Ini mungkin banyak ini ya. Beberapa kelas karyawan ada yang sudah bahkan sudah ada yang punya gelar S1 juga, berarti umurnya bukan fresh graduate ya, bukan lulusan SMA. Dalam artian di situ pengalaman Bapak dan Ibu semuanya di dalam beragama Islam. Ya, itu seperti apa? Nanti pertanyaannya pertanyaan yang mendasar saya harapkan dijawab sesuai dengan pengalaman. Dijawab sesuai pengalaman dan mungkin ya perenungan lah. Kalau kita pernah merenungi tentang agama kita. Pertanyaannya simpel seperti misalnya apa itu Islam gitu. Apa itu Islam? Jangan membuka teori dan buku atau media sosial atau apa itu namanya Google, jangan. Tapi coba renungkan Bapak dan Ibu semuanya. Saya sudah bertahun-tahun ini beragama Islam ya. Apa arti Islam di dalam kehidupan kita? Nah, di situ nanti silahkan dijawab di kuesioner tersebut dan itu akan menjadi satu instrumen penilaian di kelas ini, di kelas saya sebagai tugas individu ya, sebagai tugas individu. Ini juga secara akademik menjadi sebuah data. Saya sebagai dosen itu juga melakukan sebuah riset ya. Kita dosen tugasnya untuk menyampaikan materi, di sisi lain juga meriset, meneliti. Kalau studi Islam ya kita bisa meneliti objeknya adalah masyarakat Muslim. Bagaimana masyarakat Muslim ini mengamalkan agama Islam. Ini salah satu upaya yang saya lakukan untuk mengenal apa ini namanya masyarakat Muslim ya umumnya, khususnya mahasiswa saya sendiri ya, mahasiswa saya sendiri. Di situ nanti juga ada pertanyaan mengenai hafalan Quran. Misalnya. Apakah Anda sebagai penghafal Quran? Jika iya, berapa juz? Di kelas reguler itu, Bapak dan Ibu, ternyata banyak yang dari pondok pesantren. Pondok pesantren Salaf ada di Jawa Timuran, pesantren modern ya ada, yang kurikulumnya ada tahfidnya, pondok Quran, pondok yang fokus dengan tahfidzul Quran juga ada. Jadi ada yang sudah selesai 30 juz, ada 15 juz, 10 juz, 6 juz, 4 juz. Itu ternyata mahasiswa UMUKA seperti itu. Mungkin kalau di persentase berapa ya? 30, 40 mungkin ada ya. Saya melihat itu banyak. Jadi beberapa kelas yang saya ajar di akuntansi, ilmu komunikasi, bisnis digital, apa itu namanya ada yang dua itu perhotelan sama aku bisnis sedikit mahasiswanya itu banyak mahasiswanya
dari bisnis digital, ilmu komunikasi sama akuntansi itu backgroundnya pondok pesantren. Kalau backgroundnya pondok pesantren, berarti ilmu agamanya itu sudah banyak ya, sudah disampaikan oleh ustadz-ustadznya, kiai-kiainya. Dari segi kebiasaan di pondok, saya juga dulu juga pernah di pondok ya, pondok tapi bukan sebagai santri sih ya. Eh, Pernah hidup di lingkungan pondok Quran ya. Ya subuh itu sudah pada bangun, bahkan sebelumnya sudah tahajud. Setelah subuh halaqah Quran sampai jam 6, jam 7 ya. 6 jam 7 selesai itu me time, bersih-bersih, mandi, sarapan, kemudian sekolah. Nanti murojaah lagi setelah maghrib sampai sampai jam 8 malam. Rutinitas itu digembleng lah istilahnya. Orang-orang pondok itu kan digembleng secara ibadah. Apa itu namanya, sistem di pondok itu sudah apa ini namanya, membuat para santri itu mengamalkan nggak hanya kewajibannya tapi juga sunnah-sunnahnya gitu ya. Jadi kan sudah banyak itu. Dari sisi lain, Bapak dan Ibu semuanya, memang mahasiswa apa itu namanya sangat beragam, tidak hanya dari pondok pesantren. Eh, Cek cek, suaranya hilang. Cek 1 2. Cek Ada suaranya. cek cek 1. Suaranya jelas, aman ya? Oke. Sampai mana ya tadi? Ya, dari data ini ya, dari tugas individu ini saya melihat data mahasiswa UMUKA bisa dikatakan bukan awam lah ya, bukan awam. Bukan awam dari pondok pesantren, dari MA juga ada, madrasah apa itu namanya, MTS juga ada, jadi cukup lah, cukup. Tapi di sisi lain memang mahasiswa ada yang dari sekolah negeri, SMA negeri, SM apa itu namanya, SMK negeri. Seperti saya, sebenarnya saya juga dari SMA negeri. Saya tahu bagaimana kuantitas dan kualitas pengajaran agamanya ketika sekolah di SMA. Seperti saya juga SMA ya, jadi sangat berbeda. Di pondok pesantren sama SMA itu seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah dulu dapat hidayah ya, hidayah untuk hijrah dan belajar Islam gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di situ apa itu namanya, ada gap ya, ada gap antara mahasiswa. Saya melihatnya ada gap ya. Ada yang awam belum bisa membaca Iqra, ya, belum bisa membaca Quran sama sekali itu ada, tapi juga yang sudah hafal 30 juz itu juga ada. Nah, jadi inilah memang sangat beragam ya, sangat beragam. Mahasiswa itu apa itu namanya, berkaitan dengan keagamaannya secara zahirnya ya, secara kita lihat dari data itu. Ini dari kelas karyawan nanti. Mungkin kalau ada yang bapak-bapak yang sudah lupa SMA-nya dari mana, sudah punya cucu, ya, sudah punya anak, sudah SMA, nanti mungkin diingat-ingat ya Bapak dan Ibu semuanya, apa itu namanya, mungkin nanti akan saya beri ini ya, saya revisi pertanyaannya, nanti akan ada mungkin apa ya, pengalaman kerja mungkin ya, pengalaman kerja dan lain sebagainya. Bagi yang bukan fresh graduate ya, nanti coba saya tambahin instrumen pertanyaannya. Nah, itu mengenai tugas individu. Berkaitan dengan itu nanti akan nyambung pada materi saya, apa itu namanya, di di kelas ini. Finalnya nanti saya akan menjelaskan
Makna Islam. Makna Islam. Itu nanti saya elaborasi dengan jawaban dari mahasiswa dari tugas individu ini. Bagaimana mahasiswa itu menjawab Islam menurut pengalamannya itu ya. Yang kita bahas Islam menurut secara akademik ya. Kita bisa melihat makna Islam secara keseluruhan. Ya. Dan goalnya juga sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan atau kegundahan mahasiswa atau masyarakat awam Islam yang benar yang mana gitu ya. Kuliah itu sebenarnya diskusi ya. Saya sering pakai kata diskusi di kelas sama mahasiswa itu ya. Saya coba tanya itu sudah paham belum tentang Islam? Terus saya tanya Islam yang benar Islam Muhammadiyah atau Islam NU atau Islam yang lain? Bingung ya, masih bingung. Nah, kayak gitu. Jadi ada miss lah, ada sesuatu pemahaman yang kurang ya di situ sehingga Islam dalam artian konseptual nanti kita akan perkuat di situ di pertemuan terakhir yaitu nanti Islam secara konseptual itu seperti apa gitu. Kalau gagal memahami ini nanti akan bingung memaknai agama Islam seperti itu. Itu tentang tugas individu ya. Ini menarik ini ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir. Tapi nanti setelah saya share Google Form-nya, pertanyaan-pertanyaannya segera diisi ya, Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon kerjasamanya nanti segera diisi saja dan diisi dengan jujur. Tidak ada benar salahnya di sini karena berkaitan dengan pengalaman pada itu semuanya. Kalau yang non Muslim di sini ada yang ikut nggak ya? Kayaknya kemarin ada yang tanya ya, non Muslim. Nanti saya akan coba ini ya konsultasikan sama bagian akademik atau saya apa ini kasih tugas untuk mengganti tidak ikut kuliah kalau berkenan untuk tidak apa itu namanya tidak berkenan untuk ikut atau eh, lebih memilih untuk tidak ikut saja nanti bisa dibicarakan juga ya. Itu untuk tugas individu. Tugas kelompok, kelas karyawan tidak ada. Tidak ada. Adanya adalah tugas membuat makalah untuk melengkapi pertemuan yang kita tinggalkan. Bahasanya seperti itu ya. Karena dipadatkan. 16 pertemuan dipadatkan menjadi 4. 14 lah itu. Ya. Cek, cek. Cek. 1, 2. Ya. Nah, itu materinya dipadatkan itu susah ya, tidak bisa disampaikan semua. Jadi nanti sampai kepada makna Islam. Saya akan menyampaikan sampai makna Islam. Selebihnya sebenarnya masih banyak mengenai akidah. Ini akidah, kalau di kelas biasa saya sampaikan setelah UTS, itu metodenya diskusi kelompok. Nanti kalau kelas karyawan nanti buat makalah saja ya. Dibuat makalah, temanya mengenai akidah. Nanti formatnya akan juga saya sampaikan di grup. Untuk mahasiswa yang sudah mengerjakan sebenarnya, kemarin itu karena belum ada informasi mengenai kuliah online untuk kelas karyawan, karena saya mengajar di Fakultas Kombis itu, mahasiswa yang mengambil kelas karyawan itu tidak banyak, sehingga cara secara apa ini namanya? Secara resminya gitu ya, secara administrasi resminya tidak ada kelas karyawan di Fakultas Kombis itu. Tapi teknisnya karena beberapa mahasiswa ini benar-benar tidak bisa mengikuti kuliah di jam yang sudah ditetapkan, mendapatkan keringanan sesuai kebijakan dosen-dosennya. Kalau saya kemarin, kalau memang tidak bisa ikut kelas dan
kampus tidak ada informasi untuk mengadakan kelas online, ya sudah tak suruh untuk membuat makalah. Kemarin ada yang sudah mengirim ya, saya lupa Mbak siapa ya. Sudah ada yang mengirim satu atau dua, satu orang untuk mengganti ketidakhadiran itu ya. Setelah itu baru ada informasi ini, Bapak dan Ibu semua, ada informasi kuliah umum, kuliah online. Terus saya lihat prodinya, wes tambah ada PKO, ada peternakan juga, ada FST masuk sama apa itu namanya yang fakultas baru ya, pendidikan dan kesehatan ya. Waduh, masuk semua ini ya. Dan mohon maaf ya Bapak dan Ibu semuanya, saya tidak tahu, kaget ya ternyata mahasiswa APH itu full, kebanyakan kelas online ya. Itu untuk tugas kelompok tidak ada, tapi diganti tugas individu berupa membuat makalah. Makalahnya tidak banyak insya Allah. Yang penting dikerjakan ya Bapak dan Ibu semuanya, dikerjakan, dikirim, kirim ke email, nanti akan saya lengkapi informasinya ketika saya menginformasikan tugasnya. Itu untuk tugasnya. Kemudian instrumen lainnya yang tadi mengenai UTS dan UAS, model yang saya pakai ya, itu mengenai eh, ku- kualitas sih, ya, kualitas. Jadi meluas. Saya modelnya meluas, komprehensif. Jadi bukan jawaban yang jelas dan tepat gitu, bukan. Tapi saya lebih suka jawaban yang meluas sesuai dengan ilmu yang Bapak dan Ibu miliki. Pertanyaannya sangat mendasar dan mudah ya. Mungkin kopas di textbook itu. Nanti juga saya akan share textbook yang direkomendasikan oleh Pak Rektor dari UMSIDA itu akan saya share juga. Jawaban di situ ada. Bapak dan Ibu bisa kopas gitu ya. Kopas itu selesai. Tapi saya tidak ingin itu ya. Tapi menginginkan jawaban itu keluar dari diri kita. Itulah yang disebut ilmu sebenarnya. Ilmu dalam Islam itu. Ilmu itu yang ada di basiroh gitu ya, ada di jiwa kita, akal pikiran jiwa, dan keluar dalam bentuk amal. Nah, karena kita dalam kondisi belajar, akademisi yang menjadi sarjana harus bisa menuangkan dalam tulisan. Ya, di situ dari pemahaman itu muncullah sebuah konsep pemikiran yang bersifat paradigmatis ya, bersifat abstrak gitu ya di alam pikiran kita. Kemudian kita tuangkan dalam tulisan secara komprehensif. Karena pertanyaan itu mendasar, misalnya apa ya? Apa itu rezeki? Misalnya saya di situ saya bertanya mengenai coba jelaskan apa itu rizki, jadi rezeki dalam Islam. Itu jangan kopas dari Google ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau ada yang pernah apa itu namanya punya pengalaman pengajian gitu ya, pernah mengaji kitab ini, kitab fikih ini itu sampaikan semua. Saya belajar kitab fikih mazhab Syafi'i bahwa rezeki itu apa itu misalnya. Seperti ini. Kemudian rezeki itu dalam Islam perlu dizakati, bisa, perlu dibersihkan, perlu disedekahkan, atau disambung dengan masalah-masalah yang lainnya yang kita pahami. Dari mana? Dari sumbernya, dari pengalaman kita belajar agama Islam. Nah, jawaban-jawaban yang seperti itu yang saya sukai. Bukan kopas dari buku atau dari internet, bahkan pakai AI. Ya. Jangan ya. Kalau bisa jangan. Nah, kembali kepada diri kita sendiri, proses pembelajarannya tidak efektif. Ya, seperti itu. Jadi, kalau modelnya untuk TS dan UAS saya seperti itu. Jadi, kuliahnya santai saja, Bapak dan Ibu. Ya, karena agama Islam itu kan bukan agama saya. Gimana ya? Itu sudah ada sejak dulu. Kita juga sudah berislam sudah lama gitu ya. Di kampus itu, kuliah itu sharing dan diskusi secara konstruktif dan positif ya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi
Kita di sini juga tidak saling menggurui ya, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai eh, teman ngobrol gitu ya. Cuman apa itu namanya bertanggung jawab di dalam proses pembelajaran kan gitu ya, di kampus gitu. Jadi ya menyampaikan materi ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu semuanya bukan karena saya paling pinter atau paling soleh bukan ya, tapi karena ada tugas untuk menyampaikan beberapa materi yang seperti itu. Nanti kita bisa apa ini namanya diskusi di situ. Oke, itu ya. Semoga jelas ya Bapak dan Ibu semuanya informasi mengenai jalannya perkuliahan yang akan kita jalani seperti itu. Jam berapa ini? Oke, sedikit lagi ya, kita next dulu. Ya, ini ada pola, ada teknik belajar agama Islam, ada tentang adab. Kita menjunjung tinggi adab, guys. Adab. Semoga ilmu yang kita pelajari ini ya, mendapatkan berkah, berikan apa itu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab ada berkaitan tidak hanya dibebankan oleh satu orang atau satu posisi ya, atau kepada mahasiswa harus beradab. Tidak ya, konsep adab itu sangat mendasar. Saya mengutip pendapatnya Prof. Alatas itu ya, dia menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya, proper place. Segala sesuatu itu ada posisi-posisi yang seharusnya. Gitu. Nah, kita konsisten mengamalkan itu. Misalnya, contohnya adab mahasiswa, maka bagaimana mahasiswa itu bersikap sesuai yang seharusnya mahasiswa lakukan. Itu dengan belajar, membaca buku, menghormati yang lebih tua, menghormati dosennya dan sebagainya. Beradab sebagai mahasiswa. Dosen juga perlu beradab juga. Adabnya guru atau dosen ya, ya dia juga harus memberikan materi dengan baik, menyiapkannya, mendoakan mahasiswa, mendoakan santri-santrinya, begitu juga dengan apa itu namanya mahasiswa saling mendoakan dan sebagainya dalam Islam seperti itu ya adabnya. Memposisikan diri sesuai pendapat posisinya, tempatnya, proper place yang seharusnya. Ada penghafal Quran. Maka di situ dibahas kitab Imam Nawawi itu punya kitab apa itu Atibian ya, adab-adab penghafal Quran. Isinya apa? Isinya ya bagaimana seorang penghafal Quran itu sesuai dengan menempatkan diri sesuai dengan yang seharusnya sebagai penghafal Al-Quran. Harus dijaga di situ. Adab sebagai guru, adab sebagai murid, ta'alim, muta'alim dan lain sebagainya itu terkenal. Intinya adalah apa itu namanya itu harus harus dijaga ya, adab itu harus dijaga karena menentukan keberkahan ilmu yang kita miliki. Kemudian sumber, nah kita perlu memperhatikan sumber belajar. Secara akademik, maka yang paling ilmiah adalah riset ya, penelitian. Terus kalau agama gimana? Kalau agama ya textbook textbook yang ditulis para ulama ya. Para ulama apa itu namanya? Kitab-kitab para ulama itu yang kita anggap paling ilmiah. Tafsir yang paling besar siapa gitu ya, dan lain sebagainya. Secara akademik bisa jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal yang baik, kemudian buku-buku yang penulisnya jelas. Nah, bukan dari internet. Nah, ini masalah kita ada di media apa itu namanya era media sosial ya. Kalau pernah mendengar ada kita itu di era postmodern dan post truth bahwa kebenaran itu dipertanyakan kembali. Wes, gak berat ini ya. Di media sosial itu, masya Allah ya Bapak dan Ibu semuanya, kebenaran bisa berubah atau menjadi sesuatu itu menjadi benar
kalau banyak like-nya sama banyak banyak share-nya. Padahal belum tentu benar, tapi bisa jadi benar karena banyak yang like. Nah, itu kan repot ya. Ini zaman kita seperti itu ya. Sangat berbahaya kalau kita tidak punya pemahaman yang mendasar mengenai benar dan salah mencari sumber belajar. Seperti itu. Yang lainnya membaca sumbernya, membaca buku, membaca lingkungan dan sebagainya. Literasi ya, literasi bisa berupa buku, bisa berupa digital, literasi digital dan lain sebagainya. Amal, ya, ini amal ini penting. Ilmu yang dipelajari harus diamalkan. Tidak boleh belajar untuk mengungguli atau merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian diskusi, ya, diskusi ciri khas dari pelajar, ya, mahasiswa, pro intelektual, calon-calon pemimpin perlu diskusi atau membudayakan diskusi itu baik sebagai mahasiswa dan itulah yang juga sebagai mimbar kampus ya, budaya mimbar kampus untuk diskusi secara konstruktif tentunya. Tentunya tidak pakai emosi ya, pakai ilmu, pakai ilmiah, pakai data. Kalau diskusi itu benar, diskusi itu dijalankan sesuai dengan adab-adabnya, itu akan enak ya, enak, adem dan konstruktif ya. Dia membangun sebuah apa itu produktivitas ya, bukan kontraproduktif yang ujung-ujungnya apa itu namanya menyalah-nyalahkan dan merasa paling benar dan sebagainya. Diskusi yang baik adalah diskusi yang membawa kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tes ini maksudnya ya ada apa itu namanya evaluasi berupa kalau di kita ya ada UTS sama UAS gitu saja ya. Oke, kita next ya. Next, ini normatif ya, ada di RPS. Oh, ini ruang lingkup ini ada di textbook. Nanti akan saya share di textbooknya. Ini target manusia, ya. Jadi pertemuan 1 sampai 7 itu sebenarnya nanti akan saya ringkas sebagai Islam sih ya. Islam, makna Islam. Nanti mengenai, oh 1 sampai 4. 1, 4 sudah manusia ya. Manusia, iman, tauhid, akidah itu nanti dibuat makalah saja. Dibuat makalah. Jadi kita fokus kepada membahas tentang Islam. Dan juga tentang AIK, posisi AIK di perguruan tinggi. Nah ini dia. Itu RPS, apa itu namanya? Pertama kita belum menyampaikan posisi AIK, Al-Islam dan kemuhammadiyahan di perguruan tinggi Islam. Oh, suaranya putus-putus ya? Cek, cek. Sudah jelas? Oke, oke. Sedikit rehat juga ya. Jadi kalau kalau di kelas offline tuh ya saya buat rehat juga ya sambil ngobrol sama mahasiswa gitu ya. Tanyain aneh-aneh gitu ya sebelum lanjut kuliah. Tapi kalau Zoom agak kurang nyaman ya untuk berdialog ya. Oke, oke. Kita lanjutkan sebentar ya. Semoga tetap semangat. Tadi tadi bisa bisa dikatakan tadi untuk pengenalan dan apa itu namanya eh, tentang kuliah ya, kontrak kuliah begini dan begitu. Materi yang pertama adalah kedudukan AIK di perguruan
tinggi. Ya. Kedudukan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Di sini bisa kita melihat nih Bapak dan Ibu, atau mungkin ada yang bertanya, sebenarnya AIK itu apa sih gitu ya? Atau ada yang pernah kuliah apa itu namanya di kampus lain, AIK nggak ada. Jadi memang AIK itu sebuah nomenklatur ya, sebuah eh, mata kuliah. Tidak hanya mata kuliah sebenarnya, dia bahkan dia menjadi catur dharma. Kalau perguruan tinggi itu punya tridharma, tiga tugas perguruan tinggi ya, riset, pengajaran, dan apa itu namanya eh, pengabdian masyarakat ya, ada tiga. Kalau Muhammadiyah nggak ada empat. Salah satunya apa? AIK. Ya, kalau perguruan tinggi hanya ada tiga. Kalau di PTMA ada AIK yang keempat, jadi catur dharma. Nah, di sini Bapak dan Ibu semuanya, AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang pertama adalah sebagai ciri khas dalam mencapai visi dan misi PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Sederhananya seperti itu. Nah, biasanya kalau di kelas itu saya suka ini ya, mencoret-coret papan tulis ya untuk menjelaskan ini. Tapi ini tadi saya mencoba untuk buat pakai pen itu kayaknya belum bisa ya, masih repot tadi. Takut gagal malah jadi error ya, jadi apa itu namanya kendala teknis ya. Jadi gini Bapak dan Ibu semuanya, AIK itu eh, mulai sekarang juga apa itu namanya dirumuskan atau ya, dirumuskan sebagai sebuah paradigma juga, paradigma keilmuan. Wah, jadi gini Bapak dan Ibu semuanya. Kita tahu bahwa ada jenis-jenis perguruan tinggi ya, PT, perguruan tinggi. Yang pertama adalah coba ya, saya coba coret-coret dulu. PT. Wah, bisa nggak ya ini, Pak? Perguruan tinggi. Set, set. Perguruan tinggi. Yang pertama adalah PTN. Ini tulisannya coretan saya kelihatan ya Bapak dan Ibu semua. Ya, pertama PTN. PTN adalah perguruan tinggi negeri. Ya. Perguruan tinggi negeri ini kalau dari pendekatan paradigma keilmuan nih tadi ya. Perguruan tinggi itu paradigma keilmuannya adalah sekuler. Wah, mohon maaf ya ini saya pakai mouse ya. Jadi tulisannya jelek banget. Sekuler. Nah, sekuler itu adalah salah satu pemikiran atau budaya atau filsafat dari Barat ya, sekuler. Jadi kurikulumnya itu ya mengimpor dari Barat ya, sehingga di situ ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Atau ilmu agama itu hanya menjadi salah satu unsur yang membangun sebuah peradaban. Kalau kita fokus kepada PTN, perguruan tinggi, atau PT ya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah tempat untuk mengembangkan sains dan teknologi ya, iptek gitu ya, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi.
Yes, itu aja. Ini disampaikan di kuliah umum yang disampaikan oleh Pak apa itu namanya Ahmad Zainuri kemarin yang seharusnya diisi oleh Pak Ahmad Dahlan. Di sini ada yang ikut gak ya? Atau sudah dapat edaran itu ya ikut kuliah online itu ya? Kompetensi kampus biasa itu ya untuk intelektual saja. Kalau di kampus Muhammadiyah enggak, tapi dia ada penguatan religiusnya. Nah, kita lihat paradigma sekuler itu iptek. Ya sudah iptek saja. Agama itu apa? Agama ya salah satu unsur, ya, salah satu mungkin kalau karena kita di negara Indonesia yang punya Pancasila yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa sehingga di situ diajarkan agama. Mungkin kalau nggak ada itu mungkin ya bisa jadi nggak usah belajar agama. Apakah boleh untuk tidak belajar agama di kampus negeri? Ya, karena kita di Indonesia kayaknya tetap wajib ya harus ikut ya. Tapi secara paradigma keilmuan, secara konseptual, secara apa itu namanya nilai-nilai mereka itu ya agama itu dibuang tuh nggak apa-apa. Nah, karena menjadi salah satu ini apa itu namanya salah satu saja. Kemarin tempo tempo kemarin ya tempo waktu-waktu kemarin itu di UGM ada dosen agama ya, MKDU seperti saya ini yang katanya terindikasi apa itu namanya radikalisme gitu ya radikalisme. Akhirnya apa Bapak dan Ibu semuanya dosen ini tuh bisa jadi diberhentikan bukan diberhentikan tidak ngajar lagi agama karena katanya terindikasi radikalisme. Diganti dosennya, dosen agamanya diganti. Diganti apa Bapak Ibu semuanya? Diganti dosen filsafat. Bisa jadi. Boleh itu, nggak apa-apa. Jadi mata kuliah agama Islam diganti dengan kuliah agama. Ngisi orang filsafat. Terus yang isi diganti lagi apa itu namanya mungkin belajarnya itu nggak harus agama untuk jadi orang yang bermoral. Jadi kuliahnya lah kuliah etika ya, ethic and morality, filsafat etika dan moralitas atau apa itu namanya HAM. Jadi agama bisa diganti humanisme, agama bisa diganti humanisme dan diganti filsafat, philosophy of religion, filsafat agama atau itu tadi ya ethic and morality gitu. Bisa jadi itu nggak mengganggu konsep dari perguruan tinggi negeri itu, perguruan tinggi yang sekuler itu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah pendekatan dari konsep paradigma ya, paradigma. Ya, tapi menariknya Bapak Ibu semuanya, PTN itu Islam itu masuk. Islam masuk ke pengalaman saya karena saya juga mantan aktivis kampus itu ya. Dan saya juga S1-nya di kampus negeri. Islam masuk ke kampus negeri, kampus sekuler itu melalui Maskam ya, Masjid Kampus. Maskam ini terkenal pergerakan mahasiswa di ITB ya, Maskam. Mulai dari ITB, di UGM ada Masjid Solahuddin ya, Jamaah Solahuddin, ya. Pergerakan mahasiswa masuk ke sini. Tapi ini perkembangan aktivisme itu dimasuki oleh teman-teman yang lain yang bergerak ya, bergerak dan membutuhkan iron stock atau apa itu namanya generasi muda dari para mahasiswa selaku sebagai seorang intelektual. Jadi masuklah di sini memang pergerakan-pergerakan gitu ya. Mungkin ya kalau boleh kita sebut ya mungkin ada HTI gitu misalnya ada IM Ikhwanul Muslimin ada apa lagi di sini masuk masuk ke kampus sekuler dakwah Islam. Nah, atau sekarang trennya ada yang apa itu namanya
Islam and teknologi ya, Islam and science gitu. Itu mulai sekarang juga mulai marak ya masuk ke secara kultural ya. Dakwah Islam masuk secara kultural. Dari maskam, dari mahasiswa, dari aktivis dan sebagainya itu muncul. Tapi secara sistem Bapak dan Ibu semuanya, mereka tetaplah sekuler ya, menganggap bahwa ilmu agama tidak ada kaitannya dengan ilmu umum. Itu. Secara realitanya di kampus-kampus ini Islam banyak kok, saya dosen saya wes setiap setiap hari apa itu namanya meminta mahasiswanya sholat di masjid misalnya. Ada di dosen fakultas MIPA di UGM, saya dulu di UNSD ada dosen kayak gitu. Ya memang secara kultural memang tergantung dari dosen-dosennya itu ya, masuk dosen yang dakwah, mahasiswa yang dakwah. Itu di lapangan seperti itu ya. Ada nuansa Islamnya alhamdulillah ya. Ada karena dari dai-dai dan aktivis yang ada di situ. Secara sistemnya sekuler Bapak Ibu semuanya, sekuler. Itu untuk PTN. Kedua di sini ada PTKIN. PTKIN adalah PTKIN, Perguruan Tinggi Keislaman Negeri. Ya, biasanya ini progresif. Progresif beberapa yang kebablasan menjadi liberal. Karena dia merujuk kepada studi Islam ke barat ya. Merujuknya ke barat. Kenapa merujuk ke barat? Karena barat punya orientalis ya, orientalisme, mereka mengkaji dunia timur secara canggih, secara metodologi, dan beberapa manuskrip-manuskrip penting yang dimiliki oleh peradaban Islam itu di, dikuasai, bukan dikuasai ya, dirumati ya mungkin, diteliti, dirumati oleh orang barat. Ini beneran ini. Orientalis ada yang membuat Kamus Al-Munjid itu. Kamus Al-Munjid itu yang buat seorang pendeta ya, bukan orang muslim, tapi dipakai kamus bahasa Arab itu ya, Al-Munjid, kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar. Nah, itu Barat itu memang punya kecanggihan studi Islam. Itulah berapa apa itu namanya tokoh bangsa kita dulu, kalau kalau ditarik secara garis besar seperti itu ya, beberapa cendekiawan kita dulu yang belajar ke Barat, terutama di McGill University dulu itu ya, kembali ke Indonesia membawa progresivitas itu ya. Progresivitas itu mengambil belajar Islam tidak ke Timur Tengah, tapi ke studi Islam di Barat gitu. Singkatnya seperti itu. Ini kalau dirinci lagi menarik ya, menarik. Tapi waktu kita terbatas ya Bapak Ibu semuanya. Ada disertasi yang meneliti bagaimana pemikiran progresif itu neomodernis ya, masuk ke perguruan tinggi Islam negeri ataupun studi Islam di Indonesia ya, di Indonesia itu ada Barat. Ya integrasi ya, secara keilmuan integratif sih ya, integrasi. Ya memakai apa itu namanya, memakai Islam juga mengkaji sains ya. Ini sampai sekarang masih didiskusikan di kalangan cendekiawan, di kalangan akademisi, integrasi, Islamisasi dan lain sebagainya itu sampai sekarang masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Termasuk saya juga suka untuk mengikutinya. Oke, itu PTKIN. Yang ketiga adalah PTS ya, PTS. Nah, disinilah salah satunya adalah PTMA pada itu semuanya. PTMA. PTMA Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah masuk kepada PTS swasta dan 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 lain-lain ya. Di sini banyak ya, dari pondok pesantren, Nahdlatul Ulama juga punya perguruan tinggi ya, universitas, institut, dari yayasan, pondok pesantren dan sebagainya masuk ke PTS. Nah, di sini ada ciri khas kurikulum tadi mungkin
nggak hanya kurikulum sebenarnya, tapi ya bahasanya mungkin kita sebut saja kurikulum ya. Penciri khas keilmuan dan pengajaran PTMA ya ini AIK ya, ada AIK ya. Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu ya. AIK Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai ciri khas ya. Kita fokusin di sini ciri khas. Kalau kampus yang lain itu tadi ya, dari pendekat paradigma ilmu yang sekuler, yang progresif integrasi, PTMA ada AIK. AIK untuk memperkuat basis keilmuan dan juga membangun manusia yang tidak hanya kuat intelektualnya saja, kompetensi intelektualnya saja, tapi juga kuat religiusitasnya melalui AIK. Nah, AIK ini kalau peradaban Barat menganggap bahwa agama hanyalah salah satu dari unsur pembangun peradaban, kalau Islam sebagai sumbernya Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah, Sunnah Sahihah, bahasa Muhammadiyah itu ya, Islam lah, Al-Islam sebagai pusat pembangun peradaban, Islam sebagai pusat keilmuan, Al-Quran dan Sunnah sebagai pusat keilmuan. Nggak bisa diganti dengan filsafat etika dan moralitas, nggak bisa. Ganti humanisme nggak bisa, harus Islam. Akarnya kalau diibaratkan pohon ya Islam sebagai dasarnya ya, akar-akarnya di situ. Muncullah muncullah dahan-dahan ke atas membentuk sebuah kebudayaan, keilmuan dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi menjadi ciri khas PTMA. Seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian kita lanjut kepada poin kedua sebagai ujung tombak dakwah. Ya, ujung tombak dakwah. Ya, tidak apa itu namanya. Kalau di sini ya kita tadi singgung bahwa beberapa teman-teman kita yang pergerakan itu masuk ke kampus-kampus negeri dakwah untuk menggait mahasiswa agar menjadi kader-kader mereka gitu ya misalnya. Itu realita yang terjadi ya dan apa itu namanya ya namanya organisasi yang pasti butuh ya, butuh kaderisasi ya. Nah, PTMA sebenarnya mencari kader-kadernya ya dari pendidikan itu sendiri, ya, dari sekolah-sekolah itu sekolah-sekolah, kampus-kampus dengan melalui AIK. Selain untuk memang tujuannya untuk dakwah ya, dakwah, tapi juga apa itu namanya memahamkan dan mengajak untuk berjuang bersama. Tidak perlu masuk secara kultural ke kampus-kampus umum karena Muhammadiyah sudah punya kampus sendiri ya. Dan dia juga menjadi sebuah sistem yang kuat ya. Tuh. Tentu di sini bukan modelnya bukan pencucian otak atau apa ya doktrin itu enggak ya. Kita di sini menyampaikan hikmah dan keilmuan dan secara diskusi yang namanya organisasi itu kita mengajak untuk amal jama'i ya, bukan merasa paling benar. Kalau kalau ada yang mengajak terus diajarkan untuk paling benar itu ada yang keliru ya. Itu kebablasan. Kalau menurut bagi saya sederhananya saya sebut oh ini hijrahnya kebablasan itu. Baru 1 bulan hijrah misalnya sudah menyalahkan ustadz yang sejak lahir sudah dididik agama, sudah pondok pesantren dan sebagainya itu. Karena itu terjadi ya Bapak Ibu semua sekarang ini ya. Muhammadiyah di sini sebagai organisasi ya, bergerak untuk dakwah, mengajarkan Islam, itu mengajak untuk mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, membangun masyarakat utama. Ya. Ujung dakwah, ujung tombak dakwah, juga sebagai kaderisasi itu juga masuk sih sebenarnya ya. Dan lain-lain itu mungkin bisa masuk ke sini, bisa ditulis poin baru. Kemudian yang selanjutnya roh sumber kekuatan dan lokomotif PTMA. Tadi saya singgung Islam sebagai pusat ya
dasar untuk bergerak. Keilmuan apa itu namanya? Keilmuan yang di perguruan tinggi itu didasari dengan apa itu namanya? Kita bukan ini ya, bukan apa, bukan kan, karena biasanya diperdebatkan antara Islam dan sains. Atau Islam atau apakah Al-Quran adalah kitab sains gitu ya? Tentu tentu tidak. Kita tidak berbicara ke situ ya maksudnya. Roh sumber kekuatan dan lokomotif PTMA maksudnya nilai-nilai Islam itu ya, nilai Islam sebagai penggerak penggerak lembaga pendidikan tersebut. Ya, seperti itu. Beda dengan tadi perguruan tinggi yang punya ruh jiwa-jiwa sekuler gitu ya. Agama bisa diganti dengan yang lainnya gitu. Dan yang keempat adalah bahasa-bahasa ini ya, bahasa Muhammadiyah. Saya mengutip dari buku buku dikti kalau nggak salah ya ini. Jalan strategis mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa dari buku dikti pusat Muhammadiyah PP ya. Jadi jalan strategis mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa sehingga melalui amal usaha pendidikannya, mungkin Bapak Dinpu yang masih awam, amal usaha pendidikan Muhammadiyah itu disingkat AUM ya, melalui AUM ya, bisa dikatakan AUM, AUM. Nah, AUM ini adalah amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu apa aja? Sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, termasuk kampus itu AUM ya Bapak Dan. Ini singkatan khas dari Muhammadiyah. Mungkin yang terbiasa atau ada yang bekerja di AUM mungkin ya familiar ya. Tapi kalau masyarakat umum belum familiar maka aku tidak tahu kalau nggak dikasih tahu. Nah, AUM itu adalah amal usaha Muhammadiyah. Melalui amal usaha pendidikannya, Muhammadiyah dapat mewujudkan misi gerakannya di awal abad kedua, gerak melintas zaman, dakwah dan tajdid menuju peradaban utama. Ya, seperti itu. Next. Waduh, tulisannya nggak hilang ya ternyata. Gimana ya? Waduh, bisa dihapus dulu ya. Oke, selanjutnya, Bapak dan Ibu semuanya, sudah jam 20.41 ya. Oke, terakhir sebelum kita tutup ya, Bapak dan Ibu semuanya, ada sebuah pernyataan dari Pak Haidar Nasir bahwa dinyatakan pula bahwa pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan yang holistik dari rahim pendidikan Islam yang utuh itu eh, dari rahim pendidikan Islam yang untuk itu lahir generasi Muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Inilah pendidikan Islam yang berkemajuan menurut Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah ya, yang 2 periode kemarin dan periode sekarang. Itu ya, seperti itu Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan dan mahasiswa semuanya. Semoga tetap semangat. Sudah malam ya ini.